Bapa, kami mengucap syukur untuk memiliki Allah yang bukan saja tahu kami berada di mana ya Tuhan, tetapi Engkau Allah yang berdaulat dan berkuasa, yang mengatur, menuntun dan membimbing setiap kami masuk di dalam rencana-Mu. Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang besar, yang hadir bersama kami di tempat ini. Kami percaya Engkau akan beracara pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami memberikan kebebasan, Engkau yang berkuasa menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Siapapun yang Kau undang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti secara online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Satu lagu yang indah, satu lagu yang sangat indah, mengingatkan saya kepada apa yang dikatakan oleh Daud di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-139. Saya rindu membacakan bagian firman Tuhan ini karena sangat berkaitan dengan khotbah seri kita. Kalau nggak salah saya masukkan di slide. Ada nggak? Ya, oke. Ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Bapak Ibu Saudara, ketika saya tadi dalam perjalanan ke gereja bersama dengan Maria, saya bertanya kepada Maria, Mar, kalau seandainya Yunus tahu bahwa dia tidak bisa lari dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia menjauh dari hadapan Tuhan, apakah Yunus akan tetap melarikan diri ke Tarsis? Saya kira apa yang dialami oleh Daud, yang dia mengatakan, saya tidak bisa menjauh dari Tuhan, saya tidak bisa lari dari Tuhan. Kemanapun saya pergi, Tuhan sudah ada di sana. Dan bukan hanya sudah ada di sana, tetapi Tuhan menuntun supaya saya menjalankan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, seandainya Yunus tahu bahwa atau memiliki pengetahuan yang sama dengan Daud, memiliki pengenalan yang sama dengan Daud, bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari Tuhan, apakah Yunus akan tetap melarikan diri? Bagaimana dengan setiap kita? Pasal yang keempat, ayat yang terakhir, kitab Yunus berkali-kali saya katakan diakhiri dengan bagaimana. Saya percaya bahwa Yunus sangat menggambarkan bukan saja pribadi Yunus, tetapi menggambarkan bangsa Israel yang diwakili oleh Yunus. Dan saya percaya Yunus mewakili setiap kita yang ada di tempat ini. Saya percaya sepenuhnya. Oleh sebab itu, kita akan coba sama-sama pelajari, sama-sama belajar, ya, saudara dan saya. Setelah Yunus, minggu lalu ya, salah memahami keberadaan Allah, ada dua kesalahan, kita sudah bahas minggu lalu.
Maka Yunus mengambil tekad untuk melarikan diri ke Tarsis. Selanjutnya apa yang terjadi? Kita baca sama-sama ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Yunus pasal 1 kita melanjutkan, ini seri ketiga. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, mungkin saudara ingat ya, ada satu kasus seorang yang naik kapal dalam keadaan badai yang besar, orang ini tertidur nyenyak, sama persis dengan Yunus. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah. 2 kali ya. Ayat yang kedua, bangunlah, berserulah. Sekarang nakoda, orang asing, diperkirakan orang Venesia, berbicara seperti mengulang perkataan Tuhan. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Saudara, untuk memahami apa yang dituliskan oleh penulis, kita mundur sedikit. Ya. Ayat yang kedua, seperti saya sudah katakan, ya, ada Yunus pasal 1 ayat kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ya. Kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka. Saudara, kita sama-sama bisa meyakini bahwa ketika penulis menuliskan ayat yang kedua, pasti Allah sudah memberitahu. Bangunlah, berserulah. Apa yang harus diserukan kepada Niniwe? Saya percaya, cuman penulis tidak menuliskan di sini. Tapi saya percaya nggak mungkin Tuhan, ayo Yunus, bangun, berseru. Berseru apa? Pasti dikasih tahu berseru tentang apa. Saya percaya itu. Ya. Apa yang harus diserukan oleh Yunus? Kita lihat ya, pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Rupanya Yunus diperintahkan untuk berseru kepada Niniwe. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Apa yang diserukan? 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, kita akan belajar 40 hari ini sangat penting. Sangat penting. Tapi maksud saya mengutip ayat ini, berarti Bapak Ibu Saudara ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika Allah memerintahkan Yunus untuk berseru kepada Niniwe, Allah menggunakan kata ini. 40 hari. Yunus, beritahu kepada penduduk Niniwe bahwa 40 hari lagi aku akan menunggang balikan. Ya. Artinya, ketika Yunus tiba di Niniwe, sampaikan pesan yang sama, dihitung mulai dari itu 40 hari lagi. Niniwe akan ditunggang balikan. Begitu sampai di Niniwe, Yunus harus mengatakan seperti ini. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Ya. Ada kemungkinan bahwa ketika Allah memerintahkan Yunus berseru kepada Niniwe, Yunus berseru kepada penduduk Niniwe, 40 hari lagi bangsa Niniwe akan ditunggang balikan. Dihitung dari mulai hari itu. Ya. Jadi kalau nanti, karena ada perlu berjalan dari Israel sampai ke Niniwe. Ya. Kita lihat petanya sebentar, supaya Bapak Ibu Saudara gambaran. Ya. Yopa, kita udah belajar ya, Yunus beli tiket dari Yopa. Yopa ke Israel kurang lebih 50 mile. Ya, 50 mile. Jadi kalau Yunus langsung berangkat
tanpa melalui Yopa ke Niniwe. Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Yunus langsung berangkat, ya kurang lebih 500 miles jaraknya. Berarti anggap aja Yunus orang sehat ya. Ya, lebih sehat dari saya. Anggap saja. Perlu waktu 10 hari. 7 sampai 10 hari. Ya, supaya gampang ngitungnya 10 hari ya. Jadi kalau alternatif yang kedua, bahwa Yunus beritahu kepada bangsa Niniwe, 40 hari lagi penduduk Niniwe akan ditunggang balikan. Begitu dia sampai ke Niniwe, waktunya tinggal berapa? 30 hari. Anggap saja begitu. Ya. Nah, mana yang betul, yang satu, yang kedua? Sebenarnya nggak terlalu menjadi masalah. Apakah yang pertama, yang kedua yang benar? Nggak terlalu masalah. Cuman waktunya 40 hari aja. Anggap saja 40 hari. Ini bukan waktu yang lama, saudara. Bukan waktu yang lama. Ketika Yunus menerima berita itu, perintah itu dari Tuhan, Yunus membeli tiket di Yopa, berangkat ke Tarsis berjarak 2.500 mile. Kalau sudah lihat ya, Tarsis di ujung sana, ya itu Spanyol. Sekarang itu Spanyol. Waktu itu, jarak tempuh atau ujung bumi itu ya di Tarsis itu. Jadi ketika Yunus diberikan perintah itu, kita sudah belajar minggu lalu, ya, karena Tuhan seperti ini, maka saya lebih baik pergi. Pergi sampai ke Tarsis, dia berpikir saudara, 2.500 mile. Kalau jarak 500 mile kurang lebih 10 hari, 2.500 berarti berapa hari? Jadi kalau bolak-balik berapa lama? Berapa bulan? Mungkin 2 bulan ya. Ya 2 bulan lah ya. Cincai lah, cincai. Saudara, yang 40 hari selesai men. Tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan untuk Niniwe bisa diselamatkan. 40 hari. Kalau saya lari ke Tarsis, anggap saja sampai di Tarsis dipanggil balik. Niniwe sudah selesai. Kesabaran Tuhan sudah selesai. Saudara, inilah kesalahan Yunus yang lain. Yang kita akan sama-sama belajar. Bahwa Yunus berpikir bahwa dia bisa merubah rencana Tuhan melalui rencananya. Tuhan punya rencana seperti itu. Saya nggak setuju. Saya bikin rencana yang lain. Supaya rencana Tuhan tidak berhasil, tetapi rencana saya berhasil. Kenyataannya kita tahu bahwa rencana Tuhan yang terjadi. Kita tahu bahwa Niniwe akhirnya diselamatkan. Bukan Yunus menggagalkan rencana Allah, tetapi Allah menggagalkan rencana Yunus. Yunus lupa, pemazmur mengatakan bahwa tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangannya turun-temurun. Ya, Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saudara, rencana Allah bersifat kekal. Di dalam Allah hanya ada satu rencana dan tidak ada rencana kedua. Saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, bukan untuk merubah rencana Tuhan, tidak mungkin. Kenapa? Sebelum saudara berpikir, sebelum dunia diciptakan, sebelum saudara lahir, Dia sudah punya rencana atas hidup saudara, dunia dan segala ciptaan. Artinya saudara tidak mungkin merubah rencana Tuhan. Yunus tidak tahu itu.
rencana Allah lebih besar dari rencana Yunus. Dan jika itu diterapkan kepada setiap kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang besar. Allah lebih besar dari kita, Allah lebih besar dari ambisi kita, Allah lebih besar dari apa yang kita cita-citakan. Dan itu pasti berhasil. Kita manusia yang sangat lemah, sangat rentan, pemikiran sangat terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang terbaik dalam hidup saya. Tapi Tuhan tahu itu. Dan sejak dalam kandungan kita sudah dirancang oleh Tuhan. Untuk menggenapi rencana Dia. Inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini yang seharusnya mendorong setiap kita semakin lebih tekun berdoa setiap hari. Saudara tidak, atau saudara dan saya berdoa bukan untuk merubah rencana Tuhan. Kekristenan berbicara tentang relasi. Lebih daripada saudara taat atau tidak, lebih dari itu. Ini bicara tentang relasi saudara dengan Tuhan. Saudara harus berdoa supaya saudara semakin selaras dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa menjalani badai, nanti kita belajar badai sebentar ya, dalam keadaan tenang dan penuh damai. Karena saudara sedang selaras dengan Tuhan. Saudara bisa tidur nyenyak. Kita akan buktikan itu. Ya. Yunus tidak mungkin merubah rencana Tuhan. Sebaliknya, Tuhan yang menggagalkan rencana Yunus. Yang kedua, sehubungan dengan rencana dan kehendak Tuhan yang lebih besar dari rencana dan kehendak Yunus dan tidak mungkin gagal, kita melihat bagaimana cara Tuhan menggagalkan rencana Yunus. Yang keempat menuliskan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ini pengalaman Yesus di atas perahu. Ya. Tuhan melemparkan, ya dalam bahasa asli, melemparkan, menghembus angin ribut, gadol besar sekali, mempengaruhi lautan, sehingga terjadi kegoncangan di laut, badai sangat besar yang mengguncang kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Tuhan berdaulat dan berkuasa untuk menjalankan rencana dan kehendaknya, dan dalam hal ini Ia memerintahkan angin ribut agar kapal yang ditumpangi oleh Yunus tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ayub mengatakan seperti ini di akhir pertobatannya. Setelah dia mencoba berargumentasi dengan Tuhan, mencoba membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Ayub mengatakan begini, aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan, saudara. Ini kabar baik buat saudara. Kabar baik. Saudara jangan pernah bersyukur karena rencana saudara berhasil di hadapan Tuhan. Jangan pernah bersyukur seperti itu. Saudara bersyukur karena rencana Tuhan pasti berhasil dalam kehidupan saudara. Kapan? Sekarang. Bukan besok, saudara. Rencana Tuhan, apakah saya sedang berjalan di dalam rencana Tuhan? Ya. Ya. Kalau bicara besok berarti Tuhan tidak berdaulat dalam kehidupan kita. Tapi ada kemungkinan kita sedang tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tapi di dalam rencana Tuhan. Saya akan jelaskan atau kita sama-sama jelaskan menjawab pertanyaan ini di akhir ya. Pertanyaan yang tadi bicara tentang kalau Yunus tahu
Allah seperti itu, apakah dia akan melanggar? Kita kan jawab itu dengan yang saya tadi katakan terakhir ya. Tapi kita lihat dulu sebentar. Selanjutnya, akibat dari angin dan badai besar. Ya. Awak kapal semua ketakutan dan mereka berusaha menyelamatkan kapal dengan usaha dan kerja kerasnya. Nakhoda tahu persis apa yang terjadi merupakan peristiwa supranatural. Saudara, mereka tahu persis kalau mereka berangkat, mereka sudah memperhitungkan semuanya. Dan ini bisa terjadi, dia tahu ini bukan sesuatu peristiwa alam biasa. Ini pasti ada sesuatu yang terjadi secara supranatural. Kenapa? Oleh sebab itu kita tahu kenapa. Karena dia berdoa kepada Allah masing-masing. Mereka bingung. Mari kita berdoa kepada Allah kita masing-masing. Tetapi mereka tidak berhasil. Di dalam kepanikannya mereka menjumpai Yunus yang sedang tidur di bagian kapal yang paling bawah. Tidur nyenyak di sana. Menarik saudara, kalau kita membaca ayatnya, pada saat badai begitu besar, pada saat orang panik ketakutan dan berdoa kepada Allah masing-masing, pada saat yang sama, meanwhile, pada saat yang sama, Yunus tenang, turun ke bawah dan tidur. Orang panik berdoa, Yunus yang memiliki Allah Israel, dia justru turun ke bawah, bagian kapal yang paling bawah dan tidur dengan nyenyak di sana. Dia tidak peduli dengan keberadaan dirinya yang akan binasa dan keberadaan orang-orang di seisi kapal. Padahal dia tahu itu semua terjadi karena dirinya. Ya, minggu depan kita belajarin. Ya, Yunus tahu persis semua ini terjadi betul supranatural dan gara-gara saya. Dia tahu itu. Tapi dia bisa turun ke bawah dan tidur nyenyak. Dia tidak peduli. Ya, kalau nggak peduli dengan dirinya sendiri, ya nggak apa-apalah. Kalau dia mau mati juga, dia nggak takut mati, saudara. Betapapun, kita kan bisa berpikir, wah nih Yunus nih takut mati nih. Kan kita sudah belajar ya betapa kejamnya, betapa tidak berperi kemanusiaannya orang-orang Niniwe. Mungkin Yunus takut mati, enggak saudara. Lemparkan saya ke laut. Dia nggak takut mati. Dia pergi menjauh dari Niniwe bukan karena dia takut mati. Dia tidak peduli. Bahkan dia tahu badai itu datang, semua isi kapal, ya orang-orang Venesia, orang-orang asing, bukan orang Israel, semua mati. Dia nggak peduli, saudara. Padahal mereka sudah berusaha menyelamatkan diri dan tidak berhasil. Dan Yunus tidak peduli. Dia tidur nyenyak. Saudara, years of harvest. Ini bicara, apakah kita sama dengan Yunus? Kita tetap tidur dengan nyenyak. Kita tidak peduli. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kita tidak mentaati Tuhan. Kita tidak peduli. Kita tidur nyenyak. Dan kita tidak peduli bahwa orang di luar sana sedang berusaha mencari jalan keselamatan dan tidak mungkin bisa. Tapi kita tidur nyenyak. Bukankah ini menjadi gambaran bagi setiap kita? Apakah kita sama dengan Yunus? Kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di luar sana. Yang penting saya makan. Yang penting saya bekerja. Yang penting saya. Orang di luar bukan urusan saya. Ini kesalahan fatal. Mengapa Allah memilih bangsa Israel? Dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi itu tidak dikerjakan oleh bangsa Israel. Yang dalam hal ini diwakili oleh Yunus. Gereja yang saudara dan saya menjadi orang Kristen. Sekali lagi, bukan hanya untuk mati masuk surga. Sudah dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Saudara dipanggil untuk memberitakan berita anugerah daripada Tuhan bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang ada di luar gereja. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sama dengan Yunus sedang tidur nyenyak? Kita bersyukur kepada Tuhan, karena sebenarnya kesalahan Yunus tidak harus terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Tema besar Yunus, Yesus lebih besar daripada Yunus. Yesus adalah Yunus yang baru. Yunus yang menyempurnakan segala kesalahan, dosa Yunus yang lama. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Kita diingatkan dan disadarkan bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Sang Pencipta segala sesuatu, termasuk manusia, saudara dan saya. Allah sejati yang berkuasa atas ciptaannya, dalam hal ini berkuasa atas badai. Manusia sejati yang peduli dengan keselamatan orang-orang yang ada di dalam awak atau di dalam kapal yang Yesus tumpangi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat apa yang terjadi, kisah yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Yunus. Dan kisah ini dituliskan di dalam 3 kitab Injil. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara mengingatkan setiap kita bahwa kalau penulis Injil, 3 penulis Injil yang berbeda, menulis dalam waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, gurunya berbeda, saudara, berarti peristiwa ini peristiwa yang sangat penting. Muridnya Petrus, muridnya Paulus menuliskan yang sama. Matius menuliskan yang sama. Artinya benar-benar membekas, penting. Artinya penting bagi kita. Dari 3 bagian firman Tuhan, ya, ada di dalam kitab Matius pasal 8, Markus pasal 4. Saya bacakan Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang ke-22 sampai 25. Saya bacain ya. Lukas 8:22. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Waduh, seru nih. Sama dengan Yunus. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Dia pun bangun, lalu menghadang angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, jelas dalam kasus ini badai yang dialami oleh Yunus terjadi karena Yunus tidak taat kepada Tuhan. Tetapi badai yang dihadapi oleh murid-murid karena murid-murid taat kepada Tuhan. Dua-dua mengalami badai. Jadi sama sekali salah, kalau saudara mengikut Tuhan, tidak pernah terlepas dari badai. Saudara sedang mentaati Tuhan, saudara aman-aman, salah. Saudara sedang dekat dengan Tuhan, saudara mentaati Tuhan, saudara takut kepada Tuhan, belum tentu tidak terjadi badai. Kebenarannya seperti itu.
Badai bisa datang kapan saja, saudara tidak perlu berdoa, Tuhan turunkan badai, tidak perlu. Otomatis datang. Kapan saja, kita nggak pernah tahu. Salah keluarga, suami istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, apa saja. Mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang jauh dari Tuhan atau dekat dari Tuhan? Badai bisa saja terjadi. Oleh sebab itu kita tahu bahwa badai datang, ini bisa dikaitkan dengan peristiwa supranatural, berarti bukan satu kebetulan. Karena badai yang diberikan kepada kita, Tuhan rindu membawa kita semakin mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta, yang memiliki kuasa atas ciptaannya, yang mampu meredakan semua badai. Kita akan mengenal Tuhan dengan lebih baik melalui semua yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Yesus lebih besar dari Yunus. Yunus mengalami badai dan ia tidak peduli dengan seisi kapal. Saya mati, semua orang kafir, orang-orang yang bukan memiliki Allah Israel mati, tidak peduli. Itu Yunus, saudara. Yesus tidak. Ketika Yesus mengalami badai bersama dengan murid-muridnya, ia peduli dengan murid-muridnya. Yunus tidak mengasihi orang lain, Yesus mengasihi orang lain. Yunus tidak berdaya terhadap badai, Yesus berkuasa atas badai. Yunus tidak peduli dengan orang asing, dalam hal ini bukan orang Israel, orang Fenisia kemungkinan besar. Tapi Yesus mengarungi badai untuk menjangkau orang asing. Yesus menyelesaikan semua badai untuk membawa seisi kapal mengenal, siapa orang ini? Oh, badai bisa dia taklukkan. Orang, dia berarti Tuhan. Sebagai orang percaya, seharusnya kita memperhatikan perkataan Yesus. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan? Saudara, badai itu mungkin sedang kita hadapi, atau kita pernah mengalami itu, atau nanti di depan kita menghadapi badai. Ingat perkataan Tuhan. Di manakah kepercayaan? Saudara, perkataan Daud menurut saya sangat penting ya. Saudara tidak pernah sendirian ketika saudara diperhadapkan dengan badai. Kita tahu itu. Tapi yang lebih penting saudara, apakah kita benar-benar mengarungi badai dengan satu kesadaran penuh bahwa saya beserta dengan Tuhan. Tuhan gak usah disadarkan, tapi kita harus sadar saudara, kita harus percaya. Kita boleh panik sebentar, kita boleh khawatir sebentar, tetapi tidak boleh hidup di dalam kepanikan dan tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran. Di manakah kepercayaan? Yesus lebih besar dari Yunus, saudara. Pertanyaannya, kalau Yunus tahu bahwa Allah lebih besar dari dia, kalau saja Yunus tahu bahwa dia tidak bisa lari dari Tuhan, apakah dia akan tetap melarikan diri? Kalau saudara ada Yunus, kalau saudara menjadi Yunus, apakah saudara akan tetap melarikan diri atau tidak? Kita semua tahu. Kita semua tahu. Kita tidak mungkin lari dari Tuhan. Kita sudah belajar itu minggu lalu. Tuhan gak mungkin meninggalkan saudara karena Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri, bukan kepada saudara. Artinya janjinya dipegang oleh dirinya sendiri, bukan tergantung kepada apa yang saudara kerjakan kepada dia. Kita sudah belajar minggu lalu. Ketidaksetiaan Yerobeam, kejahatan bangsa Israel tidak membuat Allah
menjadi tidak menggenapi janjinya? Tidak, dia mencari. Kita tahu. Sekarang pertanyaannya, kita tahu. Kita anggap Yunus tahu. Pengenalan Yunus akan Allah sama dengan Daud, tidak ada bedanya. Apakah Yunus akan tetap melarikan diri? Paulus menuliskan ini dengan baik sekali. Ya, saya harus kembali mengutip bagian firman Tuhan ini ya. Sebelum sampai ke sana, apakah Yunus benar tahu? Tahu, saudara. Yunus tahu persis. Yunus tahu persis bahwa dia tidak mungkin gagal. Artinya rencana Allah tidak mungkin gagal. Dia tahu persis. Dari mana tahu? Ayat pasal yang keempat menuliskan itu. Ya, kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Kembali ke ayat yang minggu lalu kita bahas, tapi menurut saya ini untuk jawaban yang hari ini. Apakah Yunus tahu bahwa Allah, rencana Allah tidak mungkin gagal? Yunus tahu itu. Ya, Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Dialog ya minggu lalu. Dan berdoalah ya kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Jadi Yunus tahu persis, saudara. Ya. Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu, dia mau lari kemanapun, nggak mungkin rencana Tuhan tuh gagal menyelamatkan Niniwe. Nggak mungkin, dia tahu itu. Tapi dia tetap melarikan diri. Kalau Yunus pasal 1 ayat 9 mengatakan, aku takut akan Allah, Sang Pencipta daratan dan lautan. Dia tahu, saudara, dia mau lari ke Tarsis. Tuhan ada di sana. Nggak mungkin dia lari kemana-mana. Dia tahu, dia tahu. Dia nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tapi Yunus tetap lari. Benar apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, Roma 3:10 ada di sana. Oke, buka ya. Benar, saudara, benar apa yang dikatakan oleh Paulus. Inilah manusia. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenali. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Karena masalahnya bukan tidak tahu. Tapi inilah manusia berdosa. Kapan kita terakhir kali berbuat dosa? Kapan? Terakhir kali. Apakah karena kita tidak tahu bahwa Allah sakit hati ketika kita berbuat dosa? Apakah kita mengecewakan Tuhan? Apakah kita tidak tahu itu? Dosa besar, dosa kecil, apakah semua tersembunyi? Kita sudah tahu itu. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Dan tidak ada dosa terlalu kecil yang Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan tidak tahu, dia tahu. Tapi kita tetap berbuat dosa. Kita terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Kita tidak bicara dengan orang luar. Kita yang ada di dalam gereja ini, yang mengaku kita sebagai orang Kristen, kita tahu kalau kita berbohong, kita berdosa, kita menyakiti hati Tuhan. Kita sombong, kita menyakiti hati Tuhan. Alkitab tahu, hukum Taurat tahu. Tapi kita tetap melakukan itu. Oleh sebab itu, mengapa Yunus tetap lari? Yunus orang berdosa. Sama dengan kita. Kita tahu persis, berzina berdosa. Pornografi berdosa. Membicarakan orang lain, memfitnah orang lain. Berdosa. Menggosipkan orang berdosa, tapi kita melakukan itu.
Masalahnya Bapak Ibu Saudara, bukan kita tahu atau tidak. Kalau Yunus mengatakan, aku takut akan Allah Israel. Ditulis tadi, yang pasal 1 ayat 9. Tidak. Oke, tidak. Ayo. Ya, saudnya kepada aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Saudara, ini Kejadian pasal 1 ini saudara. Langit, daratan, lautan. Boom. Nulis Yunus luar biasa. Saudara. Aku orang Ibrani, aku orang Kristen. Aku takut kepada Tuhan. Tapi aku tidak peduli dengan Tuhan. Mengapa? Kita orang berdosa. Jadi saya meyakini, ya, tadi Maria katakan, menurut saya Yunus tetap melanggar Tuhan. Sekalipun Yunus tahu memiliki pemahaman yang sama dengan Daud. Saya percaya, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Maria. Bahwa Yunus akan tetap. Dan kalau itu ditanyakan kepada saya akan melakukan yang sama. Inilah berita baik yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus sampaikan di luar gereja. Orang-orang yang mencari keselamatan dengan usahanya sendiri, membuang hal-hal yang memberatkan kapal, yang mereka pikir bisa meringankan dan menyelamatkan kapal, padahal itu tidak ada gunanya. Perlu mereka tahu, ada Yesus di dalam kapal yang siap mengasihi mereka. Ini harus diberitakan. Ini adalah kabar baik. Apakah kita tetap tidur nyenyak? Membiarkan orang-orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, mereka terhilang. Inilah anugerah Tuhan. Inilah kepanjang sabaran Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan yang saudara alami detik demi detik setiap hari. Tuhan yang panjang sabar, penuh belas kasihan, penuh kemurahan hati. Kita seringkali lari dari Tuhan, kita kecewa dari Tuhan, kita tidak mau melayani Tuhan, kita tidak peduli dengan Tuhan, kita tidak peduli dengan orang tua kita, saudara kita. Tapi kita masih diberi kesempatan untuk hidup bernafas dan tetap mengalami janji Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah itu anugerah besar yang harus kita beritakan? Panjang sabaran Tuhan yang kita alami harus dialami oleh orang-orang yang ada di luar sana. Yesus lebih besar dari Yunus. Mengapa saudara? Dosa saudara. Masa lalu saudara. Dosa yang sedang saudara lakukan saat ini. Saat ini di tempat ini. Akan datang. Semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Yunus yang pertama. Berseru ke Niniwe. Berangkat kamu ke timur. Dia lari ke barat saudara. Sejauh-jauhnya. Yang penting saya jauh dari hadapan Tuhan. Yang penting saya tidak menjalankan kehendak Tuhan. Yang penting saya mau menjalankan apa yang saya inginkan. Dari barat ke timur. Menjauh. Tetapi Yesus saudara. Dari barat ke timur. Dia membuang dosa kita. Dia ingat semua dosa kita. Dia bukan pelupa, tapi dia mengampuni. Sejauh barat dari timur. Kasih Tuhan. Pengampunan Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saudara sekarang sudah memiliki Yunus yang kedua. Yesus. Yang hidup dalam kehidupan saudara. Yang tidak pernah meninggalkan saudara. Bukankah itu harus kita syukuri? Tapi tidak cukup untuk disyukuri saudara. Saudara harus tahu, segala sesuatu, Mazmur menuliskan, segala sesuatu diciptakan bagi kepentingan dia. Paulus mengatakan, segala sesuatu diciptakan oleh dia, bagi dia, dan bagi kemuliaan dia. Semua diciptakan dengan tujuan Tuhan.
Sebab itu Daud menuliskan, sejak dari dalam kandungan, engkau menenun aku. Sebelum kau berpikir lari dari Tuhan, Tuhan sudah ada dan tahu itu. Tuhan lebih besar dari waktu. Dia tidak ada di dalam waktu. Di dalam Tuhan, saudara, omnipresent, bukan bicara tentang sekarang, Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel bukan berarti berbicara sekarang, bukan. Di semua waktu, Tuhan ada di atas waktu, melihat pada waktu yang bersamaan, dia sudah tahu semuanya. Termasuk kapan saudara akan jatuh dalam dosa, dia tahu. Dan bagaimana memprotek saudara. Dia tidak tinggal diam, saudara. Dia memelihara ciptaannya. Dia mengatur segala sesuatu supaya rencana Tuhan digenapi. Setan bisa bekerja apa saja, silahkan. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan mengatur melalui apa yang dia kerjakan. Setan mungkin gak sadar. Padahal dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Orang-orang yang berniat menghancurkan rencana Tuhan untuk menjadikan Yesus sebagai Mesias. Firaun, semua. Raja-raja, orang-orang berusaha menggagalkan. Tuhan pakai semua itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara, kita punya Tuhan yang seperti itu. Saudara nggak perlu khawatir. Saudara nggak perlu khawatir. Kasih Tuhan begitu besar. Lebih besar dari yang saudara pikirkan. Dia berkorban dan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Izinkan saya sharing sedikit ya, Johan ya. Kebetulan Johan ada di sini, ada Neti juga ya. Ada Tante di sini. Terima kasih ya, sudah datang. Saya sangat tersentuh, saudara, ketika mereka memutuskan. Ketika dokter bertanya, saya boleh sharingnya sedikit, nggak apa-apa ya? Karena menurut saya ini bagus sekali. Ketika dokter bertanya, apa keputusan kamu? Mereka menjawab, saudara, yang penting papi tidak menderita lagi. Saudara, menurut saya satu jawaban yang luar biasa. Ini namanya kasih. Kasih itu memberi, bukan menarik. Saya pernah ditinggalkan papa. Saya pernah ditinggalkan dua koko saya. Kalau boleh nawar, saudara, jangan biarkan papa pergi. Usia baru 69. Baru main bulu tangkis 5 hari yang lalu. Jangan pergi. Saya akan tahan papa walau bagaimanapun juga. Karena saya mengasihi papa. Saya gak mau ditinggalkan papa. Itu kasih yang menarik kepentingan diri sendiri. Tapi seharusnya biarkan papa pergi. Yang penting dia tidak menderita. Itu kasih, saudara. Nah, kita punya Tuhan yang seperti itu. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Yang mengasihi dengan memberi. Nah, kita sudah mengalami itu. Kita sudah mengalami yang terbaik dari Tuhan. Dia mati di atas kayu salib, memberikan yang terbaik bagi kita. Itu kasih. Apa saudara mau tidur nyenyak? Punya Tuhan yang seperti itu dan membiarkan orang lain tidak mengalami kasih. Dan satu-satunya perintah yang paling penting. Kalau orang mau meninggal itu kan, dia kasih pesan yang paling penting ya. Saudara, papa saya waktu kena stroke, saudara, papa tuh nggak bisa ngomong. Tapi saya bisa lihat dari matanya. Dia memberikan pesan yang sangat penting. Yang menurut feeling saya. Dan saya tahu itu pesan yang paling penting. Sebelum dia pergi. Kami berdua, di rumah sakit berdua, saudara. Ini seperti keluarga Johan kemarin tunggu sampai papa meninggal. Sampai menghembuskan nafas terakhir, saya berdua dengan papa. Di rumah sakit. Saya tahu ini pasti pesan papa yang paling penting dalam hidup saya. Yesus ketika akan naik ke surga, dia memberikan pesan yang sangat penting. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, itu tugas gereja. Saudara mau melayani seperti apapun juga. Saudara mau mengeluarkan uang seperti apapun juga. Kalau saudara belum menjalankan perintah ini, saudara belum tuntas. Sudah belum tuntas. Artinya sia-sia. Belum selesai.
Saudara ingin menjalankan kehendak Tuhan yang paling penting. Matius 28, 19. Saya harap melalui perjamuan kudus sore hari ini, kita bukan saja diingatkan, tetapi memotivasi setiap kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Saya mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa? Jiwa-jiwa. Saudara, bukankah satu jiwa berharga di mata Tuhan? Itu yang paling berharga di mata Tuhan. Dia datang mencari orang berdosa. Kalau saudara mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, berikan jiwa kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada. Dan saudara dipanggil untuk itu. Berikan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kasih tahu. Yunus lari dari barat ke timur untuk tidak mentaati Tuhan. Yesus membuang dosa kita dari barat sampai ke timur. Karena dia mengasihi kita. Saya mengundang pemain musik ke depan. Kita kan nyanyikan lagu ini ya, sejauh barat dari timur. Tuhan membuang dosa kita. Tuhan ingat, tapi Tuhan mengampuni. Nyanyikan lagu ini dengan penuh pengucapan syukur. Nyanyikan lagu ini dengan penuh kerinduan, penuh kasih, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang ada di luar gereja. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Nyanyikan dari awal lagu ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dengan sikap doa, menyanyikan lagu ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Terima kasih. Tiada kau perhitungkan Amin. kesalahanku. Haleluya. Betapa besar kasih
Saudara, sebelum memasuki perjamuan kudus, saya memberitahu kabar baik bagi saudara. Kalau saudara ada dosa, sekali lagi, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dan tidak ada dosa yang terlalu kecil yang Tuhan tidak tahu. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Sebelum memasuki perjamuan kudus, kalau ada dosa, saya minta ampun kepada Tuhan. Dia mengampuni saudara. Kalau hati saudara hancur, dia dekat dengan saudara. Haleluya. 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 Tuhan, Kau mendengar anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang melalui online, ya Tuhan. Kau mengenal isi hati mereka, Kau mendengar pergumulan mereka, Kau benar, ya Tuhan. Kau tahu persis, dan kami percaya. Kalau ada di antara kami saat ini yang datang meminta pengampunan, Tuhan, Kau Allah yang adil, yang sudah menanggung dosa di atas kayu salib. Kau Allah yang penuh dengan murah hati, yang mau mengampuni dan menerima setiap anak-anak-Mu yang datang sore hari ini ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Ampuni dosa-dosanya, ya Tuhan. Pasti mengampuni, ya Tuhan.